Oke, narasumber, host, ready. 5 masuk di hitungan kelima masuk ke PC Sulsel Instagram live. 5, 4, 3, 2, 1. Nama. Cek. Tes. Bisa. Sudah connect? Ada videonya. Oke. Yang putar lagu kasih mati dulu. Namanya ganti. Sudah terhubung, Kak? Boleh. Ya. Kak Uji, manisnya. Kak Minda. Kayaknya sudah Manisnya lagi senyumnya Kak Minda. Ada Kak Putri, Kak Austin, Kak Ahmad. sama Kak Aldri Ahmad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya. Selamat datang teman-teman di Creative Talk atau Kritalk yang di mana saat ini kita mengangkat tema menarik pasar milenial melalui pasar wisata bahari. Nah, sebelumnya tentunya kegiatan ini atau Kritalk ini diinisiasi oleh teman-teman Duta Wisata Sulawesi Selatan dan juga teman-teman Parekraf Peduli, di mana ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan wujud pemberian semangat kepada pekerja pariwisata khususnya bahwa kita mampu melalui situasi yang tidak baik-baik saja saat ini. Perkenalkan, saya Fadil dari DPD Asosiasi Duta Wisata Indonesia Sulawesi Selatan yang akan memandu jalannya Kritalk kali ini. Namun tentunya saya tidak sendirian karena kita telah terhubung dengan 4 narasumber yang sebentar akan sharing terkait dengan situasi saat ini, kemudian apa-apa kira-kira yang milenial dapat lakukan dalam hal pemulihan pariwisata khususnya di Sulawesi Selatan. Untuk itu, untuk teman-teman yang baru bergabung di akun visitsulsel.id, jangan lupa share info ini untuk teman-teman lainnya bisa juga ikut join, karena sebentar kita akan buka sesi tanya jawab bersama dengan 4 narasumber yang telah bergabung bersama saya. Untuk itu, izinkan terlebih dahulu saya menyapa selamat sore dan selamat datang untuk para narasumber kita. Yang pertama ada Fadil Austin yang merupakan diver dan merupakan seorang influencer. Assalamualaikum, selamat sore Austin. Sore bro. Apa kabar Kak? Kurang baik dan kurang sehat kayaknya hari ini. Semoga segera pulih kembali Kak ya, karena Sulsel butuh seorang atau sosok Austin. Hei, bisa kamera. Maju. Saya serius kayak ini kurang sehat. Jadi tadi tuh saya sama Aldri, saya tektokan Aldri. Gak tau apa saya mau ini. Maksudku lagi drop sekali. Tiba-tiba flu semalam, tidak bisa berpikir ini sementara sakit kepala. Oke, baik. Tapi ini ada teman-teman termasuk Kanda Uji, ada Ibu Harus Turis, hadir. Ibu Bro Austin ini harus hadir. di sini. Baik. Tidak mungkin saya lewatkan momennya ini gitu. Baik, betul. Kemudian misalnya ada Kak Austin juga bergabung bersama kita, ada Kak Uji Nurdin yang merupakan seorang pecinta water sport dan sekaligus merupakan bendahara umum KNPI Sulawesi Selatan. Selamat sore. Assalamualaikum Kak Uji. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Semoga baik-baiknya ke Kak Austin ya, supaya cepat pulih kembali. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Amin. Narasumber kita yang ketiga telah bergabung, one and only, satu-satunya wanita cantik atau narasumber cantik kita di Kritalk kali ini telah bergabung
Putri Amindah yang merupakan seorang influencer dan juga aktif dalam kegiatan sosial dalam memberikan impact positif kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Selamat sore, Assalamualaikum Putri. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh munduran dikit Putri? Cantiknya kelewatan. Waduh, masuk. Selain itu, ada yang kalau tadi ada yang cantik-cantik, sekarang ada yang Ini ganteng-ganteng. manis. Nah, ada Kalau ini Aldi sepertinya. Ahmad, merupakan perwakilan dari Sulsel Tourism Board atau Gila, Badan keren. Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan. Selamat sore, Assalamualaikum, Kak Aldri. Waalaikumsalam, presenter yang paling tampan. Baik, gimana kabarnya Kak Aldri? Apa kareba? Baik. Alhamdulillah, baji-baji. Alhamdulillah, baji-baji. Artinya, Senyumnya itu dong. setelah saya menyapa 4 narasumber, izinkan juga saya mengucapkan terima kasih ya untuk keempat narasumber kita yang telah bersedia untuk join di Talk, di mana kita mengangkat tema menarik pasar milenial melalui wisata bahari. Untuk itu kita menghadirkan 4 narasumber milenial yang sudah terkenal di Sulawesi Selatan, kalau bisa saya bilang ya. Baik, saya mau menuju ke aktivitas sehari-hari dari para narasumber kita dulu terlebih dahulu sebelum kita membahas terkait dengan tema kita. Saya mau ke Kak Uji terlebih dahulu. Kak Uji, apa nih aktivitas sehari-harinya saat ini yang mungkin masih sama seperti dulu atau mungkin ada perbedaan di masa work from home saat ini, Kak Uji? Kan ada regulasi. Iya, pastinya ada perubahan. Oke. Karena bagaimanapun juga yang namanya bisnis di bidang dunia usaha pasti kan kita mengalami perubahan drastis. Betul. Yang dimana pasti ya semua kegiatan langsung berubah kan gara-gara pandemi ini. Jadi ya alhamdulillah sampai hari ini masih mengurus usaha, terus juga masih kalau aktivitas untuk water sportnya masih berlanjut. Alhamdulillah sampai hari ini setiap minggu kita masih sering ke pulau sama teman-teman, menikmati wisata baharinya Sulawesi Selatan. Kemudian juga masih mengurus organisasi karena saya juga mengurus beberapa organisasi. Betul. Artinya aktivitasnya ini tidak cenderung berubah, tapi mungkin ada sedikit keterbatasan dalam melakukan aktivitas Kak Uji ya. Semoga Ya, betul. cepat pulih. Amin. Ya, Selanjutnya untuk Kak Adri, gimana nih aktivitas sehari-harinya yang mungkin kalau sebelum COVID-19 ini hadir tanpa diundang, ini sudah keliling bahkan Indonesia untuk mempromosikan pariwisata daerah. Gimana nih Kak Aldri aktivitasnya? Iya, seperti yang tadi juga dikatakan Uji, memang betul kita semua terdampak atas pandemi COVID-19 ini. Yang harusnya Badan Promosi Pariwisata ini sudah harusnya gencar-gencarnya promosi, tapi karena pandemi ini jadi kita akhirnya balik arah bagaimana supaya promosi kita ini bermanfaat juga untuk pandemi ini. Jadi betul-betul strategi juga kita ulang lagi bahas seperti apa promosi-promosi ke depannya untuk bisa menghadirkan solusi-solusi terhadap pandemi ini. Betul, artinya tugas lebih berat nanti ya. Iya. Baik, kemudian saya ke Kak Austin. Ini walaupun tadi katanya sedang tidak baik-baik saja, kurang sehat, tapi gimana aktivitas keseharian dari Kak Austin? Kita mau tahu nih. Halo, Cek. Ya, jadi keseharianku sekarang paling apa nih? Desain. Oke. Nah, kebetulan saya lagi bangun suatu brand namanya Vibes. Ya masih belajar dia, cuman namanya kita buka usaha baru, kita harus pelajari dulu dari seluk-beluknya. Bukan dibilang kita CEO atau owner yang tidak yang apa nih? Harus kita tahu semua progresnya gitu ya. Makanya saya belajar mulai dari desain, mulai dari proses cekcokan sama vendornya di Bandung sampai selling. Oke, jadi itu kurang lebih itu saya bikin sekarang, sama biasa juga ketemu sama Kak Uji sama Kak Aldri juga.
Sudah Diskusi. jadi Langgar. sudah Langgar jadi WFH. CEO sekarang ya, Kak Utin ya. Tapi CEO-nya bukan Chief Officer, Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer ya. Semua masih Tompi, dilakukan sendiri. Dia Tompi punya brand, dia Tompi ngurus di. Tapi memang harus kita jadi Ya, Tompi. cocok. Betul. Kita tahu semua nih dari A sampai Z proses. Betul, Cocok. betul. Iya. Baik. Kemudian ini saya udah nggak sabar menyapa yang satu ini ya, mengetahui aktivitasnya. Ada Putri Aminda yang merupakan seorang influencer. Gimana sekarang aktivitasnya, Putri? Ya, seperti yang seperti yang disebutkan kakak-kakak yang tadi ini, aktivitasnya memang ada keterbatasan, mulai dari kuliah yang biasanya kita ke kampus, yang sekarang melalui aplikasi, terus masalah usaha, masih mengontrol usaha seperti yang dilakukan Fadel tadi, masih belajar juga, tetap kontrol karena saya juga baru buka Terjun. usaha baru, usaha makanan ya, di bidang makanan kuliner. Terus ada keterbatasan juga di bidang endorsement yang biasanya kita attending event yang sekarang sudah jarang, sudah hampir tidak ada attending lagi karena pandemi Covid ini. Seperti itu, Kak. Endorsan produk masih jalan ya, Putri ya? Masih, tapi di rumah. Rumahnya itu dia, tapi Iya, di iya, rumah. iya. Terima kasih telah sharing terkait dengan aktivitas kesehariannya. Baik, langsung saja terkait dengan tema yang kita angkat. Menarik pasar milenial melalui wisata bahari. Saya langsung mau menuju ke perwakilan dari Sulsel Tourism Board atau Badan Promosi Pariwisata. Ada Kak Aldri Ahmad. Gimana ini Kak? Strategi pemasaran atau selaku Badan Promosi, selaku marketing pariwisata daerah melihat dan menyikapi pandemi COVID-19, boleh mungkin di-share sama kita semua. Oke, thank you, Fadel. Jadi sebelum kita melangkah ke situ, yang ingin saya sampaikan dulu terhadap teman-teman yang milenial yang ada di Sulawesi Selatan, bahwa potensi bahari kita Sulawesi Selatan itu sangat besar. Jadi pulau yang ada di Sulawesi Selatan itu sejumlah 295 dan yang baru diberi nama hanya 190, dan tentunya yang salah satunya Kayangan, Lanjukang, Pulau Terluar Makassar, terus ada Kayangan dan juga Takabonerate yang menjadi spot diving ketiga di Indonesia paling bagus. Nah, untuk marketing, sekarang kita lagi menyusun strategi promosi yang tepat pada saat kondisi pandemi ini. Tentunya strategi promosi yang tepat saat ini adalah memaksimalkan digital. Bagaimana mendatangkan wisatawan Nusantara yang fokusnya kita, yang pada awalnya tahun lalu kita mau fokus mendatangkan mancanegara, akhirnya kita refocusing untuk ke wisatawan Nusantara dan juga wisatawan lokal Sulsel. Jadi sekarang ini kita bagaimana caranya penduduk Sulawesi Selatan, masyarakat Sulsel khususnya milenial, kita mau menggiring agar semuanya berkunjung di destinasi-destinasi terdekat, tentunya dengan standar protokol kesehatan. Oke. Dan perlu juga kita ketahui bahwa sekarang zamannya itu demografi yang dimana tahun 2030 adalah pasar besar itu ada di milenial. Tapi dengan karena pandemi ini, demografi ini semakin cepat, bukan lagi 2030, bisa jadi 2021, 2022, karena sudah banyak arahan dari WHO maupun pemerintah Indonesia bahwa traveler yang keren nanti di tahun kedepannya itu milenial. Dan kita lah semua ini yang milenial, ada Surtin, Fadel Austin, Minda, dan juga Fadel selaku host. Jadi bagaimana kita betul-betul bisa memanfaatkan pasar milenial ini untuk mengunjungi Sulawesi Selatan, khususnya di potensi bahari kita yang 295 pulau kita punya di Sulawesi Selatan. Baik. Singkatnya seperti itu dulu, Fadel. Baik. Tadi sempat menyinggung potensi bahari yang kita miliki. Seperti yang kita ketahui bahwa tentunya di Sulawesi Selatan ini banyak sekali kita katakan varian wisata, baik wisata budaya, kemudian wisata sejarah, wisata kuliner,
Tapi yang bisa dibilang menjadi salah satu daya tarik untuk teman-teman milenial salah satunya wisata bahari. Boleh mungkin Kak Adri disampaikan potensi wisata bahari yang mungkin di saat ini atau mungkin di new normal yang nantinya kita hadapi, potensi wisata bahari yang mana yang mungkin paling cepat pulih untuk segera dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun Nusantara. Nah, itu potensi yang paling terdekat sekarang baru-baru kemarin. Pemerintah Bulukumba telah membuka Bira secara umum untuk wisatawan bisa datang. Oke. Seperti Bira yang menjadi potensial destinasi kita, itu sudah dibuka. Pulau-pulau yang di Makassar juga sudah beberapa ada yang dibuka kayak Kayangan, Samalona, Kuningan, Keke, dan juga pulau-pulau yang ada di Pangkep, Pulau Badi, itu semua sekarang sudah menuju tahap untuk memberikan SOP terhadap wisatawan. Tapi yang paling siap saat ini itu baru ada di Bira dan juga di Pulau Kayangan. Sama di Samalona kayaknya sudah siap juga. Baik. Artinya yang kita sasar. Baik, artinya SOP terkait dengan pembukaan destinasi wisata dengan penerapan protokol kesehatan ini sudah dilaksanakan di berbagai destinasi wisata ya Kak Aldri ya. Dan kemudian saya mau ke Kak Uji. Nih, tadi sempat menyinggung bahwa selain aktivitas sebagai pengusaha, kemudian tidak semata-mata melepaskan atau meninggalkan hobinya sebagai seorang pecinta water sport. Gimana ini Kak Uci? Mungkin ada perbedaan untuk menikmati minat khusus yang satu ini ya olahraga air sama masa pandemi ini, Kak Uji, silakan. Ya, jadi sebenarnya untuk water sport ini malah sebenarnya tidak berpengaruh ya dengan adanya pandemi ini. Karena bagaimanapun juga kan water sport ini kita memang menjaga jarak dengan yang lainnya. Dan ini kan bukan dilakukan di tengah kota, tapi dilakukan di laut. Betul. Dan memang hampir pasti kalau kita main water sport ini, kita lakukannya itu hampir ke pulau-pulau. Memang sebagian besar kita ke pulau. Nah, jadi memang kalau untuk water sport ini tidak ada sama sekali perubahan dari pandemi ini. Nah, cuma memang kita tetap harus melakukan protokol kesehatan karena bagaimanapun juga kita pasti kalau kita mau makan kita kan merapat ke pulau. Nah, kita di pulau pasti takutnya kita bertemu dengan orang, sedangkan kita kan dari kota yang dimana kota Makassar adalah zona merah kan. Nah, kita takutnya kita menjadi carrier, oleh karena itu kita tetap melakukan protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Betul, artinya kekhawatirannya bukan pada spot water sportnya ya, tapi lebih kepada interaksi yang dilakukan selama melakukan water sport. Seperti itu Kak Uji ya? Betul, iya. Jadi memang selama pandemi ini sebenarnya ada perubahan sedikit. Yang dimana dulu kan kita biasanya kalau kita main ya setiap weekend kan kita punya hobi. Hobi kita misalnya kita main ke pulau, kita olahraga air. Nah, yang dulunya kan memang kita kalau mau makan siang kita ke pulau. Kita membeli produk dari masyarakat. Kita beli ikan dari nelayan. Terus yang bakarnya nanti warga pulau sana. Terus kita beli nasinya juga dari sana. Nah, berarti kan roda perekonomian di pulau tuh berputar. Nah, cuma sekarang karena adanya pandemi ini, jadinya selama pandemi ini kita bawa kapal sendiri. Jadi kita setelah kita main, kita snorkeling, kita makannya di kapal. Jadi kita memang tidak mau menyentuh pulau karena yang kita takutkan yang itu tadi kita takutkan adalah carrier. Lebih menjaga ya untuk betul. Daerah atau masyarakat sekitar destinasi wisata ini tidak terdampak ya karena kasihan juga mungkin karena kan kesehatan hari ini alhamdulillah betul. Karena sampai hari ini kan alhamdulillah pulau kita masih aman. Ya, jangan sampai kita menjadi carrier. Betul. Jangan sampai hanya karena kita punya hobi, kita punya ya maksudnya kita adalah penikmat bahari, penikmat wisata bahari, kita membahayakan masyarakat di pulau. Jadi memang itu yang kita jaga. Tapi kurang lebih semuanya tetap sama. Cuma bedanya kita tidak berinteraksi dengan orang pulau.
Baik, Kak Uji. Ini Ya. untuk minat khusus water sport ini Ya. kita penasaran mungkin ini. Kak Uji sudah berapa lama minati water sport, Kak Uji? Oh iya, kalau saya di water sport tuh sudah dari SD ya, SD kelas 5, kelas 6. Jadi memang dari SD dulu sudah hobi di sini sampai sekarang. Sebenarnya pernah vakum semenjak kuliah, karena kan waktu kuliah saya nggak kuliah di sini kan, saya tidak kuliah di sini. Ya. Jadi saya waktu kuliah saya vakum, mungkin sekitar 5-6 tahun vakumnya. Karena waktu SMA pun saya sudah pindah dari sini sampai kuliah, terus pas pulang ke sini baru main lagi. Jadi memang kalau kita melihat di Sulawesi Selatan itu masa depannya itu ada di Bahari, ada di wisata Bahari. Jadi bagaimanapun juga kita tidak bisa melepaskan karakteristik Bahari di Sulawesi Selatan. Karena saya juga ingin mengucapkan apresiasi kepada teman-teman dari Badan Promosi Pariwisata kemarin, karena salah satu upaya yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata adalah endorsement. Seperti kemarin Badan Promosi Pariwisata mengundang beberapa artis seperti Dita Sudarjo, terus Aukarin. Nah ini betul. Ya Aukarin ya. Ini memang kita lihat tren promosi ini sudah berubah. Jadi bukan lagi tren promosi itu kita menggunakan koran atau periklanan, misalnya di TV dan lain-lain. Tapi memang market terbesar ada yang di sosial media. Betul. Jadi memang Jadi memang kita melihat ini upaya yang sangat efektif dari teman-teman Badan Promosi Pariwisata untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, Kak Uji. Itu tadi saya tangkap bahwa market kita ini besar banget di sosial media ya. Dan ngomong ini berbicara tentang sosial media, ini kita sudah bergabung juga dengan Putri yang juga merupakan seorang influencer yang notabene merupakan kalau seperti yang kita ketahui Putri kan sudah terkenal ya dengan beberapa brand produk yang dipegang promosikan. Putri, ini boleh dong diceritakan sama kita untuk membuat produk tersebut terkenal, dikenal banyak orang sebelum COVID hadir. Ini gimana Putri? Sebenarnya sebelum dengan setelah COVID ada persamaan untuk cara memperkenalkannya sebagai di sini kapasitasnya sebagai influencer. Jadi tentunya share sesuatu di sosial media mengenai wisata Bahari dan sosialisasikan bersama teman-teman ataupun keluarga. Nah, bagaimana cara mereka supaya menerima apa yang saya pasarkan, apa yang saya sosialisasikan itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu kita harus memperhatikan daya tariknya. Daya tariknya yang ada di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan ini sangat bagus. Ada wisata baharinya, ada kekayaan alamnya, ada yang dibentuk maupun tidak dibentuk. Nah, yang dibentuk ini seperti cottage yang ada di Bulukumba. Terus di sana juga ada pantainya. Jadi ada kolaborasi antara cottage dan pantainya yang akan menjadi daya tarik luar daerah. Betul. Nah, yang kedua itu ada unsur contohnya seperti kesiapan warga. Contohnya kesiapan warga menghadapi pengunjung atau turis-turis yang akan datang. Misalnya di Bali itu masyarakat asli Bali bisa menggunakan bahasa Inggris. Di sini tentunya kita membutuhkan intervensi dari pemerintah untuk masyarakatnya lebih siap untuk menerima turis-turis yang datang. Contohnya seperti bahasanya lebih bisa ditingkatkan biar bisa mendatangkan turis dari luar daerah maupun mancanegara. Nah, setelah itu Kak, mengenai transportasinya yang biasanya mungkin hanya 3 kapal, bisa ditambah menjadi 6 kapal. Karena kan sekarang lagi COVID, jadi kita harus
physical distancing. Jadi di kapalnya nggak boleh full, harus ada jarak. Oke, Nah, baik. Ada lagi, Putri? ada. Oke, silakan. Selanjutnya ada skill warga, keterampilan warga. Nah, di situ kita bisa menyalurkan kemampuan warga dan seperti membuat kerajinan tangan sehingga ciri khas budaya kita tetap dikenal. Nah, yang terakhir itu setelah ketiga ini sudah mantap, nah disitulah tugas saya untuk memasarkan produk-produk yang sudah mantap tadi ini ke sosial media atau ke teman-teman maupun ke keluarga. Seperti itu, Kak. Oke, artinya dimasukkan dulu lah untuk produk yang Iya, dipromosikan agar diperbaiki. ketika keluar diorbitkan ceritanya, ini orang tidak setengah-tengah untuk Iya, mengambil langkah untuk menuju ke produk tersebut. Misalnya kita iya, sebagai wisata bahari, pantai, pulau, dan lain-lain sebagainya, Putri. iya, Baik, Putri, kan tadi, sempat mengatakan bahwa aktivitas selama pandemi ini lebih banyak di rumah aja ya, walaupun mungkin iya, endorse untuk ini buat kontennya cukup terbatas karena sekedar iya. ya. Nah, ketika mungkin nanti Putri menanggapi isu yang saat ini sedang ramai dibincangkan bahwa Indonesia siap masuk di era new normal. Artinya dalam waktu yang tidak lama lagi daerah wisata ini atau destinasi wisata ini akan dibuka dengan protap kesehatan. Apakah Putri langsung akan berminat untuk melepas penat di wisata atau seperti apa Putri ini? Karena sudah terlalu lama di rumah. Hmm, untuk kondisi sekarang, melihat wisata bahari pastinya akan dibuka ya. Jadi kita dipaksa sama keadaan untuk berdamai sama COVID. Itu sebenarnya tidak apa-apa untuk dibuka karena akan tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Oke. Dari saya sendiri untuk kegiatan sekarang ini saya lagi lebih fokus bekerja dan selesaikan kuliah dulu. Setelah itu baru pergi, baru memikirkan hal-hal yang lain. Oke, baik. Iya, Jadi, ini kan aktif juga ya di kegiatan sosial untuk terlebih kemarin mungkin karena banyak sekali masyarakat Sulawesi Selatan yang terdampak COVID-19 ini. iya. Apa tanggapan langsung, mungkin keluhan langsung yang Putri dapatkan di lapangan ketika berinteraksi dengan masyarakat, Putri? Jadi kemarin sempat terjun bersama Dompet Duafa Ya, di daerah Kota Parepare. Jadi ada sebagian warga yang belum memakai masker, belum terlalu mengerti tentang apa sebenarnya COVID dan dampaknya. Jadi disitulah tugas kita bukan sebagai influencer, tapi sebagai masyarakat mengedukasi, menjelaskan mengenai apa sebenarnya COVID ini, bagaimana dampaknya. Nah, disitulah juga saya selalu berpikir apa yang harus saya lakukan untuk masyarakat, apa yang seharusnya saya lakukan untuk sekitar. Nah, nah, ya, seperti kemarin bergabung dengan Dompet Duafa untuk bagi-bagi masker. Nah, oke. seperti itu, Kak. Oke, baik. Ini mulia sekali ya, sudah cantik, peduli akan sesama. Wow, luar biasa sekali Putri. Baik, selanjutnya ke Kak Austin, tapi sebelumnya saya mau menyapa kembali untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di Krito atau Creative Talk yang dimana kita mengangkat tema menarik pasar milenial melalui wisata bahari. Jangan lupa untuk di-share postingan atau live ini untuk teman-teman bisa bergabung juga mendapatkan info sharing terkait dengan wisata bahari di Sulawesi Selatan dan apa yang perlu kita siapkan. Saya mau ke Kak Austin yang merupakan seorang diver, pecinta diving ya, pecinta alam bawah laut dan juga merupakan seorang influencer. Kak Austin, gimana kegiatannya saat ini khusus untuk diving? Apakah masih sering dilakukan atau seperti apa, Kak Austin? Ya, oke. Kedengaran ya suaraku? Kedengaran banget, Kak. Sama yang seperti tadi dikatakan Kanda Uji,
kalau wisata bahari itu kayak kurang berefek dengan COVID sebenarnya. Karena kita di laut, yang terpenting kan social distancing-nya. Oke. Di bawah laut kayaknya social distancing ya orang. Oke. Terus, oke, yang sama kita ketahui bahwa pada saat ini industri pariwisata dan juga olahraga bawah laut itu pasti berkurang atau mati suri. Kalau industri pariwisata sudah pasti mati suri karena ya kita lihat efek dari corona ini bukan cuma dari sektor pariwisata tapi usaha, UMKM semua kena. Tetapi ada sisi positifnya bagi terumbu karang, di mana ikan-ikan yang di bawah laut itu bisa bernafas dengan lega tanpa gangguan dari penyelam ataupun nelayan-nelayan nakal. Betul. Dari sisi sebenarnya ada efeknya juga ya. Jadi ya kita yang sama kita ketahui bahwa di tengah masa pandemi ini orang pasti sulit mencari pendapatan. Betul. Nelayan-nelayan di laut menggunakan cara yang tidak baik untuk mendapatkan ikan dengan cepat. Baik itu menggunakan zat kimia ataupun bom ikan. Itu efek-efeknya juga yang efek negatifnya ya Kak Austin ya. negatifnya itu. Kalau positifnya ya data tonji ini ikan hidup dengan tenang tanpa gangguan dari orang-orang. Tapi negatifnya ada juga nelayan-nelayan yang masih ada nelayan-nelayan yang nakal. Dan di Sulawesi Selatan sebenarnya ya kalau mau dibilang masih lumayan besar lah, masih lumayan banyak nelayan-nelayan seperti itu, apalagi di Kabupaten Pangkep. Oke. Baik Jadi Kak. saya kemarin skripsi ini yang saya angkat soal pemboman ikan. Dan setelah saya penelitian itu terjadinya pemboman ikan di Sulawesi Selatan itu terbesar di Kabupaten Pangkep. Padahal Kabupaten Pangkep memiliki terumbu karang yang begitu cantik. Tidak kalah gitu sama Lombok apa segala macam. Juara itu Pangkep. Oke. Cuman itu kembali lagi ke masyarakat pesisirnya. Maka dia bisa menjaga atau dia mau mendapatkan penghasilan cepat dengan merusak terumbu karang. Terumbu karang tidak gampang hidup cepat. Membutuhkan waktu ratusan tahun untuk hidup seperti untuk lebih seperti sekarang ya terumbu karangnya. Itu kan waktu seperti sekian 100 tahun untuk hidup itu terumbu karang. Baik, artinya kita selaku kaum milenial ini bisa menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan untuk menjaga kelestarian laut kita, terlebih karena sekarang kondisinya ada efek positif untuk alam bawah laut tetap lestari karena kurangnya aktivitas dari nelayan atau mungkin masyarakat atau mungkin pecinta alam bawah laut yang biasa sering dilakukan pada masa atau pada sebelumnya. Baik, Kak Austin, mungkin ada di antara teman-teman yang bergabung bersama kita, ini juga merupakan seorang diver. Boleh mungkin dibagikan spot-spot diving terbaik di Sulawesi Selatan versinya Kak Austin. Silakan. Oke, kalau versi di Sulawesi Selatan yang paling pertama itu ada di Takabonerate, di Kabupaten Selayar. Itu sudah tidak bisa diragukan karena itu spot dunia. Ada di Sulawesi Selatan. Itu jantungnya gitu di situ, di Takabonerate. Tapi untuk yang dekat-dekat, maksudnya kan kita di Makassar nih. Spot yang paling favorit itu di Kapoposang. Oke, Kapoposang. Kabupaten Pangkep. Di Pangkep. Ya. Yang tadi disinggung juga ya. Ya, sempat disinggung. Makanya saya sebut itu Kapoposang. Itu Kapoposang pulau terluar dari Sulawesi Selatan, bagian Pangkep. Dan di situ paling cantik spotnya. Mulai dari Shark Point, Mantarai, ada Ian Point, Januar Point. Banyak lah spot-spot nyelam. Dan di sana tebingnya cantik. Dia bukan horizontal, tapi dia langsung kayak jurang begitu. Cantikan mana sama Putri Amindah, Kak Austin? Hei, nggak bisa. Nggak bisa lawan. Apalagi kalau sudah makan krurisnya. Lewat itu terumbu karang.
Baik. Artinya Di Samalona juga, Samalona. Sama Coding Rengkeke. Samalona Kodingareng Keke ya. Tapi Coding saya yakin Rengkeke itu ada satu spot di mana di bawah laut ada patung, ada 5 patung. Ada jet ski, ada mobil 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 apa usah? Mobil VW. Coba nanti search di ini di mana? Di Google ada itu. Jadi kalau patung. kita mau wisata bawah laut, paling terdekat dan paling terbaik itu ada di Kodingarengkeke karena dia punya spot yang seru dan ya uji nyali di Oke. bawah laut. Kita kan di bawah ini, beda Betul. dunianya, Pak. Yang di atas dan di bawah. Dan menurut saya pribadi olahraga yang menyeramkan itu, Tapi olahraga menyeram karena kita berada di dunia yang lain dari oke. yang lain. Tapi kalau namanya hobi ya selalu diusahakan ya, Kak Austin ya. Ya, gaspol, betul. Baik, gaspol. Selanjutnya Gaspol. kembali saya mau ke Kak Aldri. Mana Kak Aldri? Kak Uji? Kak Mendah? Ya. Hostnya Putus. hilang. Oke, mohon maaf ya ada gangguan teknis sedikit. Oh, iya. Saya mau ke Kak Aldri dari Badan Promosi Pariwisata. Ini kan sudah beredar info Kak Aldri terkait dengan langkah pemerintah untuk masuk di era new normal, tetapi dengan protap kesehatan. Ada beberapa daerah wisata yang saat ini bisa dikatakan lumpuh karena aturan sebelumnya yang mengharuskan destinasi wisata tersebut tutup dari kunjungan wisatawan. Gimana Kak Aldri melihat mungkin langkah pemerintah yang diambil untuk new normal dengan protap kesehatan khususnya pada destinasi wisata? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi memang dari Badan Promosi sendiri sudah membuat suatu inovasi dan bekerjasama juga dengan pemerintahan. Kita menciptakan inovasi yang namanya work from destination. Betul. Jadi work from destination ini Gila. kita sudah ada penerapannya di 2 tempat. Yang pertama di Kayangan, yang kedua di Betul. Rambang. Nah, ya Kayangan, Austin. Kebetulan juga kemarin Austin. Jadi work from destination ini kita menggiring ASN pegawai-pegawai untuk kerja dari destinasi. Oh, kerja dari destinasi. Untuk kerja dari destinasi. Seru sekali itu kayaknya Kak Aldri. Seru sekali. Sangat seru dong. Apalagi kemarin Austin menjadi bintang dalam video inovasi ini. Oke. Yang jadi kemarin kita fokus ini Austin ini memang aduh. Tidak apa-apa. Work from destination. Work from destination ini kita menggiring pegawai-pegawai. Jika biasanya rapat di hotel, rapat di kantor, ini sekarang kita hidup baru, kita rapat di destinasi. Untuk apa? Tentunya juga untuk menghidupkan ekonomi kreatif yang ada di setempat. Karena ini kan pariwisata menjadi sektor yang terdampak paling pertama dan kemungkinan paling terakhir akan merasakan efek positifnya. Nah, inilah yang bagaimana caranya, karena wisatawan Nusantara dari antar provinsi masih sangat terbatas untuk masuk ke sini. Jadi kita harus berpikir, khususnya kita milenial ini, bagaimana kita berpikir menggiring destinasi-destinasi yang ada di sekitar kita, ASN misalnya di Makassar yang biasanya rapat, ya ayo kita ke Kayangan, sama Lona rapat, ke Rotterdam, banyak tempat yang tentunya bagus untuk kita jadikan lokasi untuk rapat. Dan ini juga ini juga mencerminkan bahwa sosial kreatif dan inovatif dalam memberikan ide-ide untuk tanggap pandemi. Tentunya. Betul, I love aktivitas yang sama di tempat berbeda namun lebih terbuka ya Kak Aldri. Artinya mungkin melalui work from destination, melalui destinasi wisata yang ditempati meeting kah atau beberapa kegiatan positif lainnya, ini bisa membuka lebih lebar lagi terkait dengan hal yang ingin dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh
beberapa pejabat untuk kemajuan Sulawesi Selatan khususnya. Baik, Kak Aldri, ini terkait dengan teknis ya. Mungkin kalau sekarang penerbangan atau transportasi umum antar wilayah ini kan masih sangat terbatas. Sudah dibuka, tetapi dengan protokol yang terbilang masih sangat rumit, Kak Aldri. Nah, bagaimana Badan Promosi ini menyikapi atau menanggapi berkurangnya wisatawan lokal, ya wisatawan Nusantara maksud saya, untuk berkunjung di Sulawesi Selatan. Ya, artinya mungkin Badan Promosi atau daerah atau pemerintah daerah menginginkan bahwa ada banyak kunjungan dari wisatawan Nusantara. Tapi di sisi lain ada protokol yang cukup rumit yang harus dilewati wisatawan untuk berkunjung di wisata tersebut. Bagaimana Badan Promosi menanggapi hal tersebut, Kak Aldri? Ya tentunya kita ingin menggiring kenapa milenial menjadi pasar yang paling potensial saat ini. Dan ini tugasnya kita masing-masing, milenial, khususnya yang punya komunitas-komunitas dan orang-orang yang paling berpengaruh, Fadel dan Aminda. Bagaimana kita memberikan kesan kalau kita ke destinasi, misalnya kita ke Kayangan, tidak serumit apa yang mereka pikirkan bahwa harus periksa ini. Tidak, Ji. Jadi betul-betul kalau kita ke destinasi akan panji di sana lagi kalau kita sudah sampai. Dan standar operasional prosedur yang diceritakan yang biasa ada isu-isu negatif ya harus rapid test atau segala macam. Nah ini tugasnya kita milenial, bagaimana kita kemas ini mungkin dan memberikan isu positif untuk menangkal isu-isu negatif ini yang selalu beredar. Nah, oleh karena itu dengan adanya kreatif ini membahas tentang bagaimana milenial menggarap potensi wisata bahari ini, ya inilah tugasnya kita. Marilah kita bersama-sama untuk memberikan hal-hal yang kreatif terhadap wisata ini, khususnya di sektor bahari ini ya. Oke, baik. Kak Aldri, kemudian apa mungkin strategi dari Badan Promosi yang paling diprioritaskan ketika era new normal sudah berlangsung di Sulawesi Selatan khususnya, Kak Aldri? Kalau strategi yang paling kita prioritaskan yaitu kita yang seperti tadi, kita mengumpulkan influencer, kita mengambil media-media untuk pertama memberikan dulu citra positif tentang informasi-informasi terbuka yang dari destinasi. Dan tentunya yang kedua tetap kita fokus untuk bagaimana standar protokol kesehatan yang normal kita terapkan di destinasi-destinasi. Tentunya nanti akan ada penyediaan fasilitas, tentunya bersama dengan pemerintah untuk memberikan fasilitas pendukung untuk standar protokol kesehatan. Paling seperti itu. Dan juga saya ingatkan bahwa Badan Promosi dan juga pemerintah dan komunitas dan influencer lagi membuat suatu gerakan yang namanya Parekraf Peduli. Oke, Parekraf Peduli, pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif peduli ya. Jadi intinya dari Parekraf untuk Parekraf. Oke. Baik. Tapi nanti lagi dijelaskan. Mungkin bisa ke narasumber selanjutnya. Baik. Kak, itu tadi dari Kaldri dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan. Saya mau ke Kak Uji lagi. Mungkin tadi saya mau menggali lebih dalam informasi lagi terkait dengan water sport yang notabene hampir mungkin pelaku atau pecinta water sport ini adalah dari kaum milenial. Apakah benar, Kak Uji? Betul. Ya, betul. Oke. Jadi karena terkait dengan water sport ini merupakan minat khusus. Ya. Artinya orang-orang yang terjun dalam water sport ini adalah orang-orang yang betul-betul cinta dengan alam, khususnya wisata bahari, Kak Uji. Nah, Kak Uji ini seperti yang saya ketahui, ini kan sudah lama berkecimpung di dunia water sport. Sudah ada beberapa prestasi yang didapatkan dalam kompetisi. Boleh mungkin diceritakan, Kak Uji,
prestasi yang didapatkan dari water sport? Jadi memang alhamdulillah prestasinya sih belum banyak ya, karena saya juga ikut eventnya sebenarnya tidak terlalu sering. Contohnya prestasi yang pertama itu tahun 2000, kalau tidak salah 2006. Oke, 2006 sudah dapat prestasi. Ya juara 3 kelas apa ya judulnya, pokoknya kelas anak-anak lah. Dulu kan kita masih kecil kan, Beginner. kelas beginner, bukan kelas beginner, di bawahnya lagi beginner, pokoknya memang kecil masih Under 15. kalau nggak salah itu. Nah terus yang kedua itu di 2009 juara 1 kelas endurance. Endurance itu kita putari Pulau Lelai sebanyak 3 kali. Oke. Ya, terus yang naik itu saya vakum. Baru lagi dapat piala itu tahun kemarin. Karena baru balap lagi tahun kemarin. Itu 2 piala alhamdulillah. Yang satunya juara 2 kelas novice. Terus yang juara 3 kelas Sidus Park. Ada jet ski, memang jet ski yang khusus balap. Terus juara 3. Yang juara satunya itu orang Singapura, juara 2-nya orang Jakarta. Ya, jadi memang sebenarnya begini, olahraga laut ini cuma sarana sebenarnya. Oke, cuma sarana. Iya, ini sebenarnya cuma sarana. Tapi kan sebenarnya niat kita, teman-teman pecinta laut, itu adalah bagaimana mempromosikan pariwisata di Sulawesi Selatan. Nah, kita semua punya caranya masing-masing. Contoh misalnya saya dengan cara water sport. Jadi saya merangkul komunitas-komunitas jet ski, komunitas water sport yang seperti Sidu Indonesia, untuk datang ke Indonesia, datang ke Sulsel, kita kasih lihat gitu. Kalau misalnya Sulsel punya potensi wisata yang seperti ini. Nah, contoh misalnya Fadel Austin punya caranya tersendiri. Misalnya Fadel Austin mempromosikan beberapa destinasi wisata seperti pulaunya Austin di Pulau Kayangan. Terus Austin juga sering diving, memperlihatkan kalau situasi bawah laut di Sulawesi Selatan itu seperti ini. Nah, seperti misalnya juga yang dilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata, yang dimana dia melakukan endorsement ke beberapa figur-figur publik untuk bagaimana memperlihatkan kalau misalnya di Sulawesi itu ada seperti ini. Dan itu saya lihat kalau misalnya itu cukup berefek, karena sebenarnya untuk proses transaksi, maksudnya transaksi dari aktivitas sosial wisatawan. media itu kan belum bisa terukur. Oke. Tapi yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan brand awareness-nya dulu. Brand awareness-nya dari promosi pariwisata di Sulawesi Selatan itu seperti ini. Nah, itu yang ditunjukkan seperti yang kemarin mengundang Aukarin, terus membuat short movie. Itu sangat efektif menurut saya. Baik, Nah, Kak Uji. jadi kalau kita melihat dari trennya memang pasti akan ada terjadi perubahan. Tapi mungkin ada baiknya kalau misalnya Badan Promosi Pariwisata juga sudah mulai mengklasifikasi, misalnya kalau misalnya orang punya budget sekian, itu bisa ke destinasi kemana aja. Misalnya contoh di Bira, dia punya budget lumayan lebih, dia bisa diarahkan ke misalnya ada seperti misalnya informasi, misalnya dia bisa bayar ke Amatoa atau Padupa yang memang budgetnya di atas 1 juta. Jadi Ataupun dipetakan gitu ya, Kak Uji? ya betul. Jadi diklasifikasikan. Misalnya budgetnya di bawah 1 juta, ada juga misalnya villa-villa yang murah-murah. Jadi memang saya lihat maksudnya banyak teman-teman yang dari luar Sulawesi yang mempermasalahkan itu. Jadi mereka agak buta untuk masalah itu. Nah, kami harap memang Badan Promosi bisa membantu untuk mengklasifikasikan beberapa villa-villa atau misalnya destinasi pariwisata untuk memudahkan orang-orang, ya terutama orang-orang lokal kita, kalau misalnya mau liburan, mereka bisa menghitung budgetnya. Betul. Nah, mereka punya budget 1 juta, mereka mau ke mana, mereka bisa hitung. Kalau misalnya, oh kita bisa nih ke sini, karena setelah kita hitung, kayaknya gitu. Karena sekarang memang kita lebih banyak jalan kosong.
Jalan kosong, di jalan baru kita cari villa, di jalan baru kita cari ini. Karena memang kelihatannya orang kita pun masih banyak buta untuk masalah itu. Oke. Semoga akan menjadi pertimbangan ya tentunya dari Badan Promosi, terlebih karena Kak Adri mewakili Badan Promosi bergabung di Creative Talk kali ini. Saran yang saya pikir sangat diperlukan juga Kak Uji ya. Ini karena tidak bisa dipungkiri berwisata tanpa budget itu kurang maksimal rasanya ya. Baik, tadi sempat menyinggung Kak Uji komunitas water sport di Indonesia. Kalau di Sulawesi Selatan, apakah kita punya komunitas water sport atau semacamnya, Kak Uji? Sebenarnya dinamakan komunitas sih tidak ya, karena maksudnya komunitas resmi sih tidak, karena memang ini murni karena kita sudah saling kenal sudah lama dan ini memang terjalin sampai hari ini. Tapi memang maksudnya pengguna water sport terutama jet ski di Makassar cukup banyak. Mungkin bisa sampai 20 sampai 30 orang lebih. Oke, jadi lebih kepada perkumpulan orang-orang yang cinta akan water sport, Kak Uji ya, tapi bukan secara resmi dalam bentuk komunitas seperti itu ya. Jadi misalnya contohnya sebenarnya lebih kepada orang yang cinta laut. Karena misalnya kita contoh barusan kan tadi kita baru pulang dari Pulau Badi. Oh. Jadi kita ke Pulau Badi, kita bawa jet ski masing-masing, ada yang bawa kapal, kita bawa alat snorkeling sendiri, kita buang sampahnya kita yang simpan sendiri, dibawa kembali ke daratan. Jadi memang selain kita menggunakan kendaraan laut, kita juga sama-sama harus menjaga lingkungan. Karena bagaimanapun juga, seperti tadi yang saya lihat di Pulau Badi itu cukup bersih, ya. Maksudnya mungkin gara-gara pandemi juga. Dan mungkin Pulau Badi ini kan tapi jauh, tidak seperti Samalona atau Kodingarike. Jadi memang ya Pulau Badi bisa jadi salah satu destinasi yang cukup diperhitungkan karena di sana kan ada konservasi dari perusahaan coklat ternama, saya lupa kalau tidak salah M&M, dan cost yang mereka keluarkan untuk CSR-nya itu untuk pembudidayaan terumbu karang kalau tidak salah sudah sampai 30 M. Wow, cukup besar ya. Jadi dan memang kelihatan kalau misalnya terumbu karang di sana itu memang bagus-bagus. Karena memang menjaga. Jadi memang ada program CSR perusahaan yang menjaga terumbu karang dan juga kalau kita melihat memang hasilnya cukup bagus. Makanya sengaja mungkin dipilih pulau yang jauh biar maksudnya tidak sembarangan, maksudnya tidak semua orang bisa menjangkau. Baik, artinya lagi kita kapal itu cukup jauh, sekitar 1 jam lebih. Baik, artinya kembali lagi bahwa lestarinya laut kita tidak terlepas dari kerjasama kita dari kerjasama beberapa pihak ya, bukan dari hanya dari satu unsur gitu Kak Uji ya. Baik, ya, saya mau ke Putri. Ini kalau tadi kita sudah menyinggung beberapa destinasi wisata, saya mau tahu atau penasaran ini sama Putri, apakah seorang influencer yang glowing dan lain sebagainya lah namanya ya. Ini apakah suka juga dengan wisata bahari, Putri? Saya suka wisata bahari, traveler, apalagi pantai, karena kegiatan yang agak banyak, jadi kurang bisa pergi menjelajah lebih jauh lagi. Cuma memang dari sananya saya suka. Kemarin terakhir sebelum COVID, saya ke Bulukumba, ke Pulau Kambing, snorkeling di sana. Terumbu karangnya juga bagus, bawah lautnya bagus. Di Pulau Kambing ya, di Bulukumba, Putri ya? Putri? Oke. Baik, saya menuju ke Kak Austin lagi nih. Kalau tadi mungkin hampir sama ya dengan Kak Uji untuk pecinta alam, pecinta laut. Ini kan ada beberapa teman-teman juga yang mungkin punya kesamaan dalam menjaga laut, tapi dengan cara yang berbeda. Kak Austin ini kan terkenal juga sering menggait pemuda-pemudi Sulawesi Selatan untuk berbagai hal dalam berbagai komunitas untuk hal-hal yang positif. Kak Austin, apakah ada mungkin dalam waktu dekat ini kegiatan milenial yang sedang
dirancang oleh teman-teman dari Kak Austin untuk terkhusus terkait dengan pemulihan daerah wisata atau destinasi wisata, Kak Austin? Jadi untuk saat ini kayaknya dari untuk kalau dive kayaknya belum, saya Oke. belum buat. Tapi untuk saya kan main skate juga nih. Oh, betul. Jadi tiap tahun, jadi kita pindah dulu dari dive ini ke skate. Saya lebih ke skate dulu. Oke. Ya, jadi per tanggal 21 Juni itu kita kan mengadakan hari raya atau hari kelahiran skateboard sedunia. Itu setiap tahun kita adakan, tetapi di tengah masa pandemi ini kayaknya kita tidak adakan. Oke. Jadi Biar berpuluh-puluh tahun skateboard ada di dunia dan baru pertama kali tidak pernah diadakan. Bukan gara-gara hanya ini ya. tapi seluruh dunia merasakan juga. Jadi semua ditutup, kita main skate di rumah saja, tidak berkumpul karena itu yang kita pikir juga orang tidak mungkin kita membuat kegiatan lebih dari 30 orang. Betul. Karena harus Apalagi jaga jarak gitu ya. ya, sedangkan kalau ini dia kan anaknya street banget nih. Iya. Ya, masa bodoh dengan hal-hal seperti itu. Tapi di sini kita juga komunitas kita mengerti bagaimana pentingnya social distancing. Maka dari itu kita semua tidak mengadakan skateboarding day. Itu plan dalam waktu dekat ya. Tapi kalau untuk khusus dive, saya belum ada planning karena sudah hampir 6 bulan saya tidak turun. Oh, oke. Ya. Baik Kak Austin, ini kan Creative Talk kali ini kita selenggarakan salah satunya dalam rangkaian memperingati Hari Laut Sedunia nih, Kak Austin. Mungkin bagaimana teman-teman hobi yang sama seperti Kak Austin dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun saat ini yang sedang terjadi pandemi dalam memperingati Hari Laut Sedunia, Kak Austin? Apakah ada perbedaan atau seperti apa? Ya tentunya beda sih. Untuk bertemu dengan para diver atau yang biasanya kita adakan setiap bulan, tapi karena adanya pandemi ini kita tidak pernah bertemu, komunikasi juga ya komunikasi begitu-begitu jadi enggak. Karena kita takut membuat satu gerakan di bawah laut, takutnya nanti disoroti gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Austin. Kemudian terakhir untuk kita semua dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di Visit Sulsel dalam acara Creative Talk menarik pasar milenial melalui wisata bahari. Mungkin kita pengen dengar masing-masing closing statement dari para narasumber kita. Saya mau ke Kak Uji terlebih dahulu. Mungkin boleh disampaikan closing statement-nya Kak atau pesan-pesannya khususnya untuk kaum milenial Sulawesi Selatan. Silakan Kak. Kak Uji. Jadi memang untuk closing saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman para pelaku usaha kurang melirik sektor pariwisata terutama di bidang bahari. Padahal sebenarnya kita punya market cukup besar di bidang bahari ini karena bagaimanapun juga Makassar itu dikenal karena lautnya. Jadi memang kalau contoh misalnya pelaku-pelaku usaha ini lebih banyak kalau saya lihat di Makassar lebih banyak itu sektor makanan. Jadi misalnya misalnya lagi banyak tren ini ya kita karena kan bagaimanapun juga sekarang lagi COVID, jadi bisnis apa saja itu jadi susah. Nah, makanya saya lihat banyak yang beralih ke makanan. Tapi mungkin sektor pariwisata juga bisa dilihat, terutama misalnya sektor bahari, karena kalau misalnya kita melihat, contoh misalnya pelaku usaha yang membuat short trip, misalnya Makassar ke Pulau Badi untuk snorkeling, harganya berapa, jadi termasuk penyewaan kapal. Nah itu saya lihat, jadi memang sekarang kita masih buta misalnya kita mau ke sini,
cari kapal sendiri, kita cari alat snorkeling sendiri, kita cari ini sendiri. Nah, itu masih sangat kurang. Sedangkan saya lihat banyak yang mau seperti itu, tapi masih menganggap kalau misalnya pergi ke pulau itu mahal. Ya, betul. Ya, jadi memang kalau misalnya ada pelaku-pelaku usaha yang membuka jasa seperti itu saya rasa cukup bagus. Karena dengan begitu dunia usaha bisa berjalan, para nelayan bisa berjalan, ikannya, terus pemilik kapal juga bisa terisi bensinnya. Jadi memang dengan begitu kita bisa membantu pelaku-pelaku usaha terutama di sektor maritim, Baik, laut. Ya, baik. mungkin itu. Terima kasih Kak Uji atas closing statement. Kemudian saya ke Kak Austin. Silakan mungkin apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang sudah bergabung di Kritol kali ini, Kak Austin. Silakan. Oke, dari sekarang semua pihak sepertinya harus terlibat untuk memikirkan laut kita. Ini bukan persoalan bahwa laut itu hanya merupakan urusan pesisir atau nelayan, tetapi demi generasi selanjutnya. Dari sisi sosial ekonomi juga mengupayakan agar masyarakat pesisir dan pulau tetap berprofesi sebagai nelayan. Karena jika saja sumber nafkah mereka sudah tidak lagi mendukung, maka mereka akan bertahan hidup dengan cara urbanisasi ke daratan. Tentu saja, hal ini menimbulkan sosial baru, di mana mereka hanya memiliki ilmu melaut. Kita semua bagian dari generasi muda yang diwariskan untuk memanfaatkan laut untuk kelangsungan hidup bagi kita dan generasi selanjutnya. Kita harus memiliki kepekaan, perhatian, serta kepedulian dalam menjaga laut kita. Baik, terima kasih Kak Austin, cepat sembuh. Iya. Sulsel butuh sosok Austin ya. Baik, kemudian selanjutnya closing statement dari Kak Aldri, perwakilan dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan. Silakan. Seperti yang Kak Kanda Uji tadi bilang, kurangnya kepekaan dan Fadel Austin tentang wisata bahari kita yang sangat bagus ini. Pesan-pesan saya ya bagaimana kita kaum milenial kaum milenial atau kaum milenial lebih mencari tahu atau lebih membuka mata dengan wisata bahari kita ini yang sangat bagus, dan juga ikut terjun bersama untuk untuk menjaga wisata bahari kita seperti tidak membuang sampah. Seperti itu, Kak. Baik, tentunya Putri juga siap tentunya untuk selalu influence orang banyak, khususnya kaum milenial untuk tetap menjaga laut kita, karena terumbu karang sehat, ikan berlimpah, masyarakat sejahtera tentunya. Ya, sekali lagi terakhir ini closing statement dari Kak Aldri, perwakilan dari Badan Promosi Wisata Daerah Sulawesi Selatan. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi dari hasil narasumber-narasumber yang disampaikan dari Fadil, yang menarik tadi dari Uji bahwa memang kita masih sangat kekurangan paket wisata yang tentunya harus kita klasifikasikan. Tentunya ini juga menjadi hal pembahasan kami, namun untuk dalam eksekusinya, insya Allah kita akan bagaimana kita integrate dulu terhadap industrinya, supaya betul-betul juga menyiapkan paket yang sesuai dengan pasar backpacker, pemilih, dan juga mungkin sampai ke pasar yang eksklusif yang atas. Nah, insya Allah mungkin kita akan segera promosi menyusun paket-paket klasifikasi ini. Dan yang kedua tentang apa yang disampaikan oleh Austin tentang pentingnya kita menjaga terumbu karang. Jadi sebenarnya dari pandemi ini bukan hanya manusia yang recovery, tapi alam juga ikut recovery. Sekarang apa semuanya. Jadi ikut semua recovery. Jadi luar biasa Austin betul-betul sangat paham tentang kondisi laut sekarang. Dan yang berikutnya untuk milenial,
saya ingin memberikan bahwa sampaikan sama semuanya, kita ikut campaign lagi, ikut campaign memberikan isu-isu positif. Tentunya pariwisata ini adalah sektor yang paling sangat berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah. Betul. Jadi di tahun 2018, 6 tahun terakhir, sektor pariwisata ini memberikan PDB terhadap negara itu di urutan kedua. Oke. Yang pertama di batubara, kedua pariwisata. Nah, kalau ini kita bangkitkan, pariwisata bangkit, otomatis ekonomi kerakyatan ekonomi kerakyatan dia akan bangkit. Jadi pariwisata ini adalah sektor punya industri. Jadi kalau ini meningkat, ini maju, maka insya Allah Sulsel bisa sejahtera. Amin. Amin. Nah, jadi Amin. sekali lagi, Betul. tentunya harapan besar kita terhadap milenial ini, influencer Uji, Fadel, dan Aminda bisa betul-betul memberikan lebih banyak lagi efek. Dan sebelum penutup, Ini sahabat dapat jauh sekali ke rumah. Penutup bahwa kita pertama selamat Hari Laut, ya, dan yang kedua kita turut berduka atas bencana yang telah terjadi di Jeneponto dan Bantaeng, dan alhamdulillah respon pemerintah kita, gubernur kita sangat cepat untuk memberikan efeknya. Pak Wagub kita ke Jeneponto, Pak Gubernur kita ke Bantaeng, dan tentunya juga Uji juga selaku asli Bantaeng juga langsung turun menuju ke sana. Nah, ini sekarang kita kebetulan lagi membuat yang namanya tadi saya jelaskan Parekraf Uji. Jadi bagaimana sektor dari kita ini pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan kepedulian terhadap sektor ini juga. Jadi insya Allah pertemuan kita tidak sampai di sini. Kita sudah kumpul beberapa teman-teman. Kita mungkin akan membuat konser amal khusus untuk Jeneponto dan Bantaeng, bahwa Sulsel harus bangkit, Sulsel bisa. Pandemi ini kita bisa lewati, bencana-bencana ini bisa kita. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya dengan bantuan dari teman-teman Uji dan Fadel dan Aminda. Baik, kolaborasinya kita pasti bisa ya, Kadri ya. Sekali lagi terima kasih Kadri, mewakili Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan atau Sulsel Tourism Board. Dan sebelum kita akhiri, izinkan kembali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan para narasumber kita. Ada Kak Fadel Austin, ada Kak Uji Nurdin, kemudian ada Putri Aminda, dan ada Aldri Ahmad dari Sulsel Tourism Board. Terima kasih. Satu kata penutup dengan hadirnya kita berlima di sini, bahwa John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah berkata, jangan tanyakan apa yang negaramu berikan kepada kamu, tapi tanyakan pada diri kamu sendiri, apa yang mampu kamu berikan pada negaramu. Melalui ini, semoga ada hal positif yang dapat kita berikan untuk negara, terkhusus untuk Sulawesi Selatan kita tercinta. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, umur yang panjang. Amin. Dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, pariwisata kembali pulih. Karena kita yakin walaupun pariwisata saat ini sedang tidak baik-baik saja, di kemudian hari akan bangkit dan lebih berjaya. Sekali lagi terima kasih, dan sebelum saya tutup, jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin terlewat akan live di Visit Sulsel ID ini dalam Kritalk menarik pasar milenial melalui wisata bahari. Ini bisa Anda saksikan cuplikan IGTV-nya di visitsulsel.id, kemudian di official Duta Wisata Sulawesi Selatan, dan juga di YouTube Visit Sulsel. Terima kasih, semoga hasil dari Creative Talk pada kesempatan kali ini berimpact untuk kita semua, terkhususnya para kaum milenial di Sulawesi Selatan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadel. Aldri. Kak Fadel. Ya, Kamita. Terima kasih. Siap, Pak Kailo.
Ya. Ya. Dadah. Oke, ya.